Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di JBL News Petang. Bersama saya Ida Mardi dan juga rekan saya Andreas Median yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Betul. Bagaimana kabarnya? Iya, baik banget nih, sehat. Andre gimana? Puji Tuhan sehat. Udah makan siang? Makan siang, alhamdulillah udah. Andre udah belum? Belum ya? Oke. Kelihatan gemetaran ya. Oke deh. Kita punya berita apa nih, Andre? Siang ini, Andre? Jadi berita kita ada 3 nih. Kita bahas satu-satu ya. Boleh, boleh. Yang pertama ini, Idam pernah dengar nggak kalau sekitar bulan Desember deh, kalau nggak salah, Desember 2021, itu ada seorang anak menjual barang unik di marketplace. Oke. Apa tuh, Andre? Barang uniknya apa? Gambar dia buat sendiri atau gambar? Betul. Nah, itu pernah dengar. Oke. Nah, iya betul. Nah, seorang anak sekolah dasar bernama Dewa Wibisono menjual gambar hasil karyanya sendiri di sebuah marketplace. Oke. Lapak online-nya yang bernama Toko Gambar pun langsung menjadi banyak perhatian dan viral di media sosial. Ya, betul. Kemarin sempat lihat tuh di media sosial, kalau nggak salah di Twitter, di Instagram, itu banyak juga tuh media-media yang meliput dia, karena cukup kreatif ya. Gambarnya dia sendiri tuh dijual ke marketplace gitu. Maksudnya dia lagi update. Dan bocah dari Lampung ini bahkan sudah menjual gambarnya ke beberapa daerah. Nggak hanya di daerah aja, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Oke, nggak cuma di daerahnya doang ya, di Lampung ya. Karena lewat marketplace itu kan bisa dipesan dari banyak orang itu ya. Nah, itu positifnya. Kemudian, tahu nggak berapa penjualan yang diraup oleh si Dewa? Penjualannya ya, caranya ini dalam 1 minggu ya. 1 minggu, kalau saya bisa nebak, kira-kira 1 juta. Mana marun, merah, magenta. Kekecilan ya? Oke. Iya, justru bisa sampai dari 2 sampai 3 juta dalam seminggu. Bayangin. Lumayan ya. Jadi 2 sampai 3 juta itu dalam seminggu lumayan sih. Gede banget ya buat anak. Untuk ukuran anak kelas 4 SD. Oke. Sebulan bayangin mungkin udah lebih dari UMR Jakarta tuh. Betul. Wah, nice. Oke. Kira-kira gambarnya temanya apa sih, Dek? Nah, itu juga yang menarik. Gambarnya itu kebanyakan hewan, seperti kucing, lumba-lumba, lalu ada kumbang juga. Dan tema-temanya pun tidak terbatas pada hewan saja sebenarnya ya. Banyak tema-tema lain, dan harga yang dijualnya itu pun sangat terjangkau. Mungkin kalau Idam bisa membayangkan berapa harganya? Harganya ya, untuk di zaman sekarang gambar karya seni itu mahal. Jadi kalau misalnya bisa ditebak-tebak mungkin sekitar 15.000 sampai 20.000. Mungkin ke depannya mungkin bisa seperti itu ya. Oke, tapi kalau sekarang Dewa ini mematok harga per gambarnya itu sekitar 3.000 sampai 5.000 per gambar. Wow, murah ya. 3.000 sampai 5.000 tuh murah banget sih. Gitu. Jadi kayaknya itu worth it juga untuk dibeli, walaupun harusnya itu bisa lebih kan, karena karya seni kan mahal ya harganya gitu. Betul. Dan bayangin dalam seminggu bisa meraup keuntungan 2 sampai 3 juta. Berarti berapa banyak sih gambar yang dibuat Dewa dan dikirimnya, produktivitasnya sangat oke dong. Iya, betul. Effortnya juga cukup keras dia gitu. Oke. Kira-kira dia tuh dapat inspirasi itu dari mana sih? Nah, menurut info, si Dewa ini dapat inspirasi dari tayangan kartun yang bertema berjualan. Kartun bertema berjualan? Iya, sehingga ia memulai melakukan aksi jualannya tersebut secara live di sebuah marketplace. Dan ditonton hingga lebih dari 20.000 penonton serta 18.000 pengikut hingga saat ini. Wow, lumayan banyak ya. Banget. Dewa mengungkapkan dalam 1 hari ia bisa mendapatkan sekitar 15 hingga 30 order. Itu pegel juga ya. Pegel juga ya dia ngegambar itu, tapi harganya murah. Itu pantas sih, worth untuk pembeli mendapatkan karya seni dari seorang anak umur 10 tahun itu ya, kelas 4 SD gitu. Oke. Produktif banget kan? Produktif banget sih.
Nah, kalau menurut Andre gimana nih menanggapi berita gitu? Maksudnya, kalau di zaman kita kecil dulu kan kita belum begitu semaju sekarang ya, era teknologi, era digital ya. Jadi kayaknya kalaupun jualan, kayaknya kita kepentok jualan offline gitu ya, Andre. Betul. Kalau Andre sendiri pernah nggak jualan offline dulu pas zaman seumur Dewa ini, pas SD? Belum pernah sih, jujur. Belum pernah ya? Kalau Ida mungkin punya pengalaman? Kalau saya sih dulu jualannya jasa sih, Andre. Jadi dulu kan waktu zaman SMA apa namanya, belum ada kayak Gojek atau Grab gitu ya. Zaman kita SMA itu belum ada gitu. Jadi ada beberapa teman sekolah yang minta nebeng tapi kita dikasih upah. Gitu. Jadi kan lumayan kan gitu. Jadi ya lumayan lah itu menambah uang jajan gitu. Nah, itu jadi apa namanya, jadikan mungkin kreativitas ya buat saya buat menambah pundi-pundi uang. Menarik banget sih. Iya. Bertahan berapa lama tuh? Itu dari kelas 2 SMA sampai sebelum UN gitu. Jadi sekitar 2 tahun ya. Sekitar 2 tahunan ya, betul. Jadi lumayan teman-teman. Jadi kalau misalnya memang teman-teman di sini yang dulu pernah sekolah gitu dan udah mulai berjualan, ide kreatifnya oke banget sih, kayak si Dewa ini ya. Dia dari bahkan umur dia kan umur main ya. Iya. Umur main gitu, nggak kepikiran jualan, tapi justru Dewa ini malah kepikiran untuk menjual karya seni yang dia buat sendiri pakai tangannya dia gitu kan. Itu oke banget. Betul, dan memanfaatkan kesempatan dengan adanya digitalisasi. Betul itu. Dan betul, tentunya ya sebagai pelajar juga memang tuntutannya kan memang belajar ya, kayak gitu. Mungkin kalau memang ada kreativitas, kenapa tidak dimanfaatkan untuk meraup keuntungan? Betul. Oke, ini orang tuanya pasti bangga banget di si Dewa nih. Oke deh, itu ya teman-teman. Kayaknya kita lanjut ke berita kedua nih. Ini berita kedua ada apa nih, Andre? Kira-kira kalau Andre pernah nggak dengar ada platform di media sosial namanya Kedai Penasayan? Belum pernah dengar ya? Nah, menarik, Andre. Jadi di Malaysia itu ada media sosial atau platform online gitu ya, toko online namanya Kedai Penasayan ini gitu. Jadi di tahun 2021 kemarin, waktu awal-awal tahun 2021 kemarin itu ada seorang pria Malaysia namanya Hazim Azaman. Nah, dia ini mendirikan toko online di sosial media dengan nama Kedai Penasayan itu di Instagram, Twitter, dan juga Facebook seperti itu ya. Jadi kalau menurut Hazim ini, Kedai Penasayan itu adalah sebuah toko online yang untuk membantu para sad boys dan sad girls. Banyak ya sekarang ya, sad boys dan sad girls itu untuk kayak move on gitu ya. Jadi dengan cara membantunya itu dengan cara menjual barang pemberian dari mantan. Either itu mantan kekasih, mantan suami, atau mantan istri. Pokoknya barang pemberian mantan yang mungkin punya kenangan, ada kenangan buruk, ada kenangan manis yang pengen dia lupakan gitu. Nah, jadi kalau ide bisnis tersebut sih, si Hazim ya mengaku dia terinspirasi justru malah dari film Indonesia. Oh, saya pernah nonton tuh, pernah salah filmnya Toko Barang Mantan. Toko Barang Mantan, betul. Itu yang main Reza Radian sama Marsha Timothy. Iya, betul. Nah, menarik banget sih itu. Jadi barang-barang dari yang mantan tadi yang punya memori, dan kalau memang sudah tidak punya hubungan, keterikatan dalam rasa kasih sayang, ya mereka menjualnya seperti itu ya. Betul, supaya ya kalau misalnya mereka punya kenangan pahit mungkin ya sama mantannya atau mungkin sama barangnya, dia bisa melanjutkan hidup dengan menjual barang itu gitu. Ya apalagi menjualnya dengan harga terjangkau kan bisa. Walaupun dia sakit nih, punya rasa sakit kan dia bisa membagikan orang lain nih, betul kan? Nah gitu. Jadi intinya sih kalau dari segi konsep nih menarik nih si Hazim Azaman ini ya. Gitu. Nah, jadi kalau Kedai Penasayan ini sih dia hanya menjual barang pemberian dari mantan istri atau pacar gitu. Jadi kalau kayak mantan sahabat, ini nggak usah dijual di sini gitu. Karena ini kalau mantan sahabat kayaknya nggak ada ya, sahabat yang mantan. Apalagi mantan keluarga. Mantan keluarga nggak ada, mantan ibu, mantan ayah itu nggak ada gitu. Jadi
adanya cuma mantan kekasih ataupun mantan suami atau mantan istri. Kalau boleh tahu penjualannya itu pakai media apa aja sih? Medianya sosial media aja sih. Jadi dia bikin platform di sosial media kayak tadi Twitter, Instagram, Facebook gitu ya. Yang sekarang lagi banyak di highlight orang-orang itu yang Instagram nih, gue. Di Instagram karena di Instagram kan mudah ya, ininya ada foto dan juga ada caption gitu. Iya, nah, menariknya caption di postingan tersebut tuh ketika ada orang-orang yang menjual yang menitip barang gitu ya. Nah, mereka diminta untuk menceritakan sedikit tentang barang itu nih. Itu tentang kenangan pahitnya bersama mantan kekasihnya ataupun tentang barang yang dia terima itu yang dia mau jual gitu. Nah, jadi kita lampirin di caption kalau misalnya ada barang sepatu gitu. Ini dari mantan aku yang ternyata selingkuh. Nah, gitu. Nah, itu bisa dicantumin tuh di caption Instagram tersebut gitu. Jadi supaya pembelinya tahu nih cerita ada cerita menarik yang mungkin menyakitkan di balik barang yang dia beli dengan harga yang murah gitu. Tapi ngomong-ngomong, saudara Hazim yang mencetus toko barang mantan tadi ya, itu apakah mendapat keuntungan? Itu pasti, karena dia kan terinspirasi ini untuk direalisasikan ke dunia nyata ya. Nah, dia buat ini enggak dengan cara yang cuma-cuma dia hanya buat aja nih. Dia pasti memikirkan dari segala untuk dari mana. Nah, menariknya dia punya keuntungan dari yang dia dapatkan setiap barang yang dijual. Gitu. Jadi setiap barang yang dijual oleh para pemberi barang ini itu si Hazim tuh dapat fee-nya gitu di Instagram atau mungkin di Facebook gitu. Jadi ada persenannya untuk dia. Cuma kita belum tahu nih sampai sekarang keuntungan yang dia dapat tuh sampai saat ini berapa sih? Gitu. Jadi semacam sistem konsinyasi berarti ya. Iya, betul. Nanti kalau terjual itu ada fee yang didapatkan oleh si Hazim. Betul kayak gitu sih. Menarik ya. Jadi walaupun kita juga belum tahu ya deh kira-kira keuntungannya berapa gitu yang dia dapatkan, tapi ide ini tuh udah lumayan bikin berhasil sih. Maksudnya kelihatan berhasilnya itu dari mana? Dari Instagramnya. Jumlah pengikutnya tadi ya. Jumlah pengikutnya, produk yang berhasil terjualnya. Kalau nggak salah produk yang berhasil terjualnya itu di atas 1.500 gitu. Jadi kan lumayan berhasil ya. Dari awal tahun 2021 sampai sekarang itu yang udah terjual 1.500-an lebih. Itu lumayan bisa jadi indikator untuk keberhasilan si Hazim ini. Gitu. Betul. Dengan jumlah pengikut yang bertambah, kemudian jumlah penjualan yang bertambah, itu artinya kan ada engagement yang terjadi juga ya antara si toko ini dengan para audiensnya. Sepatu sedikit lagi. Nah, underwear sih ya. Lama-lama saya mau sampai minggu depan lah. Minggu depan palingan dia habis. Oke. Jadi nggak ada barang-barang pemberian dari mantan, kekasih atau apa kayak gitu ya. Jadi nggak pernah tuh terpikirkan atau terbayangkan untuk menjual barang-barang tersebut ke orang lain atau melalui media apapun. Kalau Idam sendiri, ya. Jadi kalau misalnya barang dari mantan, kalau saya sendiri, saya pribadi ya, saya memilih untuk disimpan aja nih teman-teman. Gitu. Jadi ya karena saya mikirnya dia memberikan barang tersebut ke saya itu kan mungkin dengan effort ya gitu. Jadi kalau dijual, kalau menurut saya kayaknya agak kurang pantas, walaupun mungkin ada kenangan pahitnya dan segala macam dengan si mantan gitu. Tapi ya kalau saya prefer untuk disimpan aja lah gitu, walaupun nggak dipakai lagi udah disimpan aja. Kalau misalnya ada yang mau pakai silakan gitu. Jadi ya karena nganggapnya juga udah pemberian dari orang lain. Pemberian dari orang lain, betul. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ini juga kalau yang idenya Hazim ini menarik juga kan, karena nggak jarang juga ya orang-orang yang kayak gue mau move on nih, kalau misalnya setiap gue ngeliat barang ini, misalnya sepatu nih, kayaknya gue keinget dia mulu gitu. Jadi ini ide yang menarik sih, gitu. Jadi banyak kalau saya sih pribadi kayak ya udah kalau misalnya saya ngeliat
barangnya mungkin saya nggak sampai keinget gitu. Ya, bakalan susah move on, better ya produk tersebut disingkirkan dari pandangan, either ditaruh tempat yang memang tidak terlihat atau ya salah satunya tadi kayak seperti yang dicetuskan oleh Hazim menjualnya ke orang lain. Betul, menarik ya. Jadi dari 2 berita tadi tuh kayaknya banyak yang orang-orang kreatif di dunia ini, nggak cuma dari Indonesia ya, kayak tadi di Malaysia nih. Kayaknya banyak orang kreatif yang memanfaatkan era digital sekarang gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang era digital, apalagi tadi kita dari Dewa, kemudian kalau Dewa tadi kan kita bahas tentang marketplace ya, kayak gitu. Si Dewa menjual barang hasil karyanya di marketplace. Kemudian kalau si Hazim itu kita bahas social commerce. Ya, betul. Kayak gitu. Seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, Idan pernah dengar nggak ada satu platform yang bisa menggabungkan penjualan dari marketplace dan social commerce dalam satu dashboard? Itu disebutnya namanya omnichannel. Omnichannel. Kalau saya sih pernah dengarnya Jubelio ya, bukan omnichannel. Bener sih, bener ya. Oh, Jubelio itu ternyata omnichannel. Oke. Jadi Jubelio adalah salah satu omnichannel terbesar dan terlengkap di Indonesia. Wow. Ini banyak dibicarakan oleh khalayak, terutama para pebisnis nih, Dan. Oke, kenapa jadi dibicarakan? Karena menurut sebagian besar pebisnis, Jubelio itu adalah solusi sekaligus sebuah cahaya terang bagi para pebisnis. Oke. Jadi mempermudah urusan bisnis mereka ya? Betul. Detailnya gimana tuh? Jadi melalui omnichannel ini sendiri, salah satunya Jubelio, upload produk, proses pesanan, kemudian apalagi coba akunting pembukuan, lalu manajemen stok, itu bisa dilakukan dari Jubelio. Jadi misalnya punya banyak channel nih di marketplace, social commerce, bahkan kalau punya toko offline, biasanya itu pakai aplikasi kasir ya, atau kita sebutnya point of sales atau POS ya. Itu bisa diintegrasikan dalam satu sistem dan di-manage melalui Jubelio. Wah, itu yang ini termasuk kreatif juga ya, sama kayak Hazim sama Dewa tadi ya. Jadi kayak mempermudah lah istilahnya. Kan ya walaupun era digital sekarang kan udah mempermudah juga, tapi kalau misalnya kayak pebisnis yang punya banyak bisnis, punya banyak toko, dengan adanya Jubelio ini kan jadi lebih mudah ya. Betul, bayangkan marketplace saja ada berapa jumlah jenis marketplace sih? Betul. Bayangin kalau misalnya ada 10, kemudian 10-nya itu kita jadikan channel penjualan. Bayangin kalau harus buka sales center masing-masing. Nggak repot kan sebenarnya ya? Betul. Kayak gitu. Jadi dengan kemudahan yang dihadirkan oleh Jubelio atau omnichannel ini, tentunya memberikan rasa nyaman juga untuk para pengguna, karena dari segi operasionalnya itu bisa di-manage langsung dari Jubelio, sehingga para pebisnis bisa fokus dalam hal marketing misalnya. Oke. Ya. Jadi kayak ya urusan kayak penjualan dan segala macamnya itu ya udah serahin nama Jubelio aja karena udah lebih praktis kan ya. Betul. Oke. Menarik. Tapi sebelum terlalu jauh, kayaknya kita coba flashback sedikit nih soal yang terjadi di tahun 2021. Oke. Kayak ada apa aja ya di Jubelio ya? Oke. Kayaknya di tahun 2021 kemarin, kayaknya agak banyak progres juga ya yang Jubelio lakukan ya? Banget. Itu ada contohnya POS Jubelio semakin bertumbuh, penggunanya juga bertumbuh, fitur-fitur yang dihadirkan juga semakin sesuai ke kebutuhan. Kemudian dari omnichannel-nya sendiri, itu juga fitur-fitur yang dipakai juga menyesuaikan kebutuhan para pengguna, dan para pebisnis juga banyak yang menggunakan Jubelio. Oke, menarik. Oke. Kira-kira kita bisa tanyakan ke siapa nih, kalau untuk membahas Jubelio ini, kira-kira narasumber yang tepat tuh siapa sih? Pendirinya ya? Oh, ada siapa nih? Langsung aja kita undang pendiri dari Jubelio atau CEO Jubelio, yaitu dari Pak Susandi, yang sudah bergabung bersama kita. Oke, ya halo Pak Sandi.
Sudah bergabungkah bersama kita, Pak Sandi? Boleh tanya-tanya sedikit dong, Pak Sandi? Ya, halo Andreas, Idam. Halo Pak Sandi. Halo Pak Sandi. Ya. Gimana kabar Pak Sandi? Baik. Terima kasih. Baik ya. Ya. Oke. Gimana Mas? Kenapa? Ya Pak Sandi. Ini kan kita bahas berita-berita seputar bisnis Pak Sandi ya, yang mungkin banyak para pebisnis yang memanfaatkan ide-ide kreatif di era digital sekarang nih Pak Sandi, termasuk mungkin Juberio. Nah kita berdua nih pengen tahu nih sebenarnya Juberio itu awal idenya itu dari mana sih Pak Sandi? Gitu. Datang dari mana sih sebenarnya? Oke, jadi awalnya gimana gitu ya Juberio mulainya gitu ya? Iya, jadi ya mungkin saya sapa dulu ya para bisnis yang sudah join di acara ini. Halo Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Susandi, CEO Juberio. Terima kasih sudah join di acara ini. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, gimana sih awalnya kita mulai Juberio gitu ya? Ya, jadi awalnya itu saya berdua sama Lutfi, Pak Lutfi ini sekarang CTO di Juberio. Dulu itu kita pernah bekerja di perusahaan di Inggris ya, yang berjualan offline dan online. Itu yang persis seperti kalian ceritakan tadi. Dulu itu di sana mereka berjualan offline dan online itu sudah duluan ya, itu sekitar tahun 2016 gitu ya. Jadi perusahaan ini membuka toko offline-nya di seluruh Inggris ya, mereka berjualan baju gitu loh, baju aksesoris seperti tali pinggang dan sebagainya. Di luar toko offline mereka juga mereka berjualan di marketplace seperti Amazon, eBay, Etsy dan lain-lain gitu. Nah, waktu itu saya dan Pak Lutfi di-hire ya oleh perusahaan ini untuk membantu mereka membuat sistem yang bisa mengotomatisasikan operasional mereka di berbagai channel tersebut. Karena memanage penjualan dari berbagai channel offline dan online ini memang sulit ya. Ya pasti kita tahulah problem seller-seller yang berjualan di berbagai channel gitu ya. Seperti yang tadi Andre sudah pernah bilang, sync stock gitu ya, upload produk, capek sekali gitu kalau tanpa ada sistem, harus upload satu persatu, memproses order juga dari masing-masing marketplace gitu kan pasti sulit sekali dan memakan waktu dan butuh banyak karyawan gitu loh untuk melakukan itu semua tanpa adanya sistem gitu ya. Jadi, nah di situ mereka ingin membuat sistem tuh untuk gimana nih bisa mengotomatiskan ini semua sehingga mereka bisa terbantu dengan adanya sistem. Sync stock terjadi otomatis, upload produk cukup sekali saja, memproses order juga bisa dari satu tempat saja gitu ya. Harapan mereka dengan adanya sistem ini bisa mengurangi kesalahan, mengurangi kebutuhan karyawan, dan bisa mempercepat proses mereka dalam memenuhi order yang masuk gitu ya. Nah, disitulah saya dan Lutfi belajar tuh. Oh, kita juga baru tahu istilah omnichannel dari situ gitu kan. Nah, singkat cerita, selesai dari sana, kami ngelihat nih tren di Indonesia sepertinya sama nih ya seperti di sana gitu loh. Waktu itu Tokopedia, Bukalapak, Lazada sudah mulai ramai juga ya, mereka dapat funding dan segala macam itu mereka mulai iklan di mana-mana, infrastruktur di Indonesia juga sudah semakin baik ya dalam hal akses internet, pembayaran, payment gateway segala macam, dan pengiriman juga sudah mulai membaik gitu ya. Jadi ekosistemnya udah mulai tumbuh waktu itu. Nah, kita percaya ini problem yang sama pasti akan dihadapin juga nih oleh seller-seller di Indonesia. Nah, dari situlah kami akhirnya memutuskan untuk merintis Juberio. Jadi berbekal pengalaman kami sebelumnya mendevelop software yang terhubung ke Amazon, eBay dan lain-lain, kami saya dan Pak Lutfi coba buat juga nih program yang sama untuk marketplace di Indonesia.
Ya, kira-kira begitu ceritanya. Oke, menarik ya, Be. Banget. Ya. Nah, kalau flashback sejak terpikirkan untuk membangun Jubileo, pernah terbesit nggak Pak bahwa Jubileo bisa sejauh sampai tahun 2002? Ya, karena kan masih akan terus. Karena kan banyak progres nih, kalau misalnya di flashback nih dari awal berdirinya Jubileo sampai sekarang tuh udah banyak progres banget nih Pak Sandi gitu. Jadi apa sih yang terbenak di yang terbesit gitu ya di Pak Sandi bahwa Jubileo sekarang udah sejauh ini nih gitu. Ya, waktu awal merintis ya, kita nggak yakin juga gitu ya, apakah ini benar-benar kita bisa bawa Jubileo sampai seperti ini gitu ya. Cuman memang kita berkeyakinan ya bahwa problem itu berdasarkan observasi kita waktu di Inggris itu, kita berkeyakinan bahwa ini problemnya nyata gitu ya. Seller-seller ini pasti sangat kesulitan sekali menghandle bisnis mereka tanpa ada bantuan sistem gitu. Karena kita lihat di Indonesia saat itu masih memakai berbagai macam sistem ya. Jadi mereka ada POS-nya sendiri, ada akuntingnya sendiri, terus ada mungkin sistem gudang yang dilakukan menggunakan Excel sendiri, sehingga itu masih terpisah-pisah sistemnya ya. Jadi untuk mengambil sebuah data yang terhubung, saling terhubung itu susah sekali karena harus mengcompile data-data dari berbagai sistem tersebut gitu kan. Nah, ini kan problem yang nyata gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomong masalah dari sisi biaya untuk membeli sistem-sistem yang terpisah tersebut gitu ya. Berarti mereka kan harus membayar accounting terpisah, POS terpisah. Ya, begitulah. Jadi kita yakin bahwa ini memang ada isu. Jadi ya udahlah jalanin aja gitu. Nanti kita lihat. Yang penting kita fokus aja membuat produknya supaya bisa diterima oleh para seller-seller Indonesia. Dan ya hasilnya akhirnya kita bisa membuat Jubileo jadi platform default ya untuk para penjual online. Kita beri tangan ya. Jadi berdasarkan cerita, rencananya di tahun 2022 ini mungkin bisa kasih bocoran kali ya Pak. Akan ada apa mungkin? Sesuatu baru mungkin ya. Sesuatu baru di Jubileo nih kira-kira yang akan ya mungkin either di-improve, ada improvisasi, ataupun feature baru mungkin Pak Sandi. Kira-kira. Iya, bagus banget nih pertanyaannya nih. Ada beberapa bocoran nih untuk 2022 untuk para pengguna-pengguna Jubileo yang hadir ya di acara ini ya. Jadi 2022 kita ada beberapa hal yang mau kita jalankan, kita eksekusi gitu ya. Yang pertama mungkin beritanya udah santer ya ke para pengguna Jubileo bahwa Jubileo sekarang lagi menjalankan program beta untuk WMS, Warehouse Management System. Ini sekarang sudah dijalankan betanya dan sudah dipakai di 24 perusahaan yang menjalankan beta. Jadi di 2021 kita sudah jalankan gitu ya. Kenapa beta? Karena kita ingin memastikan gitu loh, WMS ini sebelum kita rilis ke publik, isu-isu awalnya, bugs awalnya itu kita sudah perbaikin terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat kita rilis ke publik ini sudah menjadi produk yang stabil. Kita harapkannya begitu. Nah, masa beta itu sudah berakhir, masa tunggunya sudah berakhir, kita sudah selesai melakukan beta, jadi bagi Bapak Ibu sekalian, para pengguna Jubileo yang ingin menggunakan WMS Jubileo di 2022 sudah bisa nanti per akhir Januari ini kita udah bisa rilis ke publik dan sudah bisa dipakai. Jadi dan tanpa ada biaya tambahan apapun untuk penggunaan WMS. Kita kasih tahu ya. Ya. Dan ya WMS ini benar-benar kita buat ya berdasarkan feedback dari para pengguna Jubileo, pain point mereka dalam mengelola gudang gitu ya. Hal-hal apa aja yang belum ada di Jubileo sekarang, itu yang kita terima, kita tampung dan kita realisasikan di WMS kita, di WMS Jubileo. Jadi mudah-mudahan nanti WMS ini bisa
jadi lebih membuat operasional bisnis para pengguna Jubileo lebih efisien dan lebih tertata dan lebih rapi seperti itu. Amin. Banyak loh yang nungguin Pak itu. Iya. Ya. Iya, kalau dilihat-lihat nih Pak Sandi ini pendengar yang baik ya, Bre. Jadi dia bikin Jubileo aja berangkat dari kegelisahan bahwa pebisnis tuh ribet untuk mengurus bisnisnya. Gitu. Makanya Pak Sandi nih buat Jubileo tuh untuk mempermudah para pebisnis itu ya. Betul. Dan secara keseluruhan Jubileo juga mampu membaca peluang yang dihadapi oleh para pebisnis ini. Kayak Betul. Oke, menarik sih. Harus dong. Semua tim Jubileo harus menjadi pendengar yang baik buat pengguna Jubileo yang pastinya apa yang kita sudah punya sekarang banyak rooms yang bisa kita improve ya. Jadi culture yang mau kita bangun pastinya di Jubileo adalah kita harus selalu bisa mendengar dari inputan dari pengguna-pengguna kita, dan tentunya nggak hanya mendengar tapi kita bisa merealisasikan, membuat sistem kita lebih bagus ya untuk mengcover keluhan-keluhan itu gitu ya. Iya, betul. Oke, menarik sekali Pak Sandi. Thank you banget nih buat jawabannya, dan semoga menginspirasi juga ya untuk teman-teman yang sedang mungkin berjuang untuk membangun suatu bisnis dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka ya dari cita-cita Pak Sandi ini menarik sih gitu juga untuk diserap sebagai inspirasi gitu ya. Oke, Pak Sandi, nih pertanyaan terakhir nih. Kira-kira dari Pak Sandi. Padahal aku ada 2 hal lagi loh yang tadi mau aku sampaikan bocoran untuk 2022. Iya. Oke. Kalau mau dibocorin aja langsung mau disimpan aja nih biar pada kepo nih Mas Andi. Ayo dong kita bocorin supaya boleh. Jubileo bisa bisa menantikan ya rilisnya dari kita gitu ya. Jadi selain WMS di Jubileo di 2022 ini juga nanti akan ada Jubileo versi 2. Wow, versi 2 ya. Jubileo versi 2. Menarik ya. Gitu jadi. Kekurangan lu, teman-teman. Iya, betul. Jadi versi 2 ini kita kembangkan juga berdasarkan feedback dari para pengguna kita ya. Banyak feedback yang mengatakan bahwa penggunaan atau user interface kita banyak hal lah yang bisa kita improve gitu ya. Jadi itu selama 2021 kemarin kita tampung semua feedback user kita, dan kita akan ingin merealisasikan versi 2 dengan harapan versi 2 ini bisa lebih gampang digunakan ya dari sisi user interface, user experience, jadi bisa lebih gampang digunakan. Dan ini kita harapkan bisa segera kita rilis di 2022. Mungkin mudah-mudahan bisa kita segera rilis di Q1 ini. Jadi ini juga saya yakin patut ditunggu oleh para pengguna Jubileo semua karena ini akan harusnya improve kemudahan pakai di Jubileo yang sekarang dibanding yang sekarang gitu. Terus yang terakhir ada produk baru nih, Dre. Apa tuh, Mas Andi, kalau boleh tahu? Ya, ini bocoran nih. Jadi bocoran, tapi ini mungkin nanti rilisnya mungkin di Q3 gitu ya, atau di Q4. Jadi di Jubileo nanti ada produk baru namanya Jubileo Shipments. Ya, jadi ini Jubileo Shipments lagi kita godok. Apa itu kira-kira Jubileo Shipments? Jubileo. Gimana Mas Andi? Kira-kira apa kalau menurut kamu kalau saya bilang Jubileo Shipments itu kira-kira produknya apa, seperti apa? Jadi kayaknya ya kalau bayangan saya Jubileo Shipments itu Jubileo menyediakan ekspedisi kali ya. Iya, betul. Ekspedisi kayak gitu ya, semacam ekspedisi gitu yang mempermudah jadinya ya. Semua jadi terintegrasi dengan Jubileo nih, Pak Sandi. Kira-kira benar nggak jawabannya kayak gitu, Pak Sandi? Betul sekali jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi Jubileo Shipments adalah sebuah produk atau layanan dari Jubileo
nanti kita peruntukkan untuk para pengguna Jubileo ya, yang mana sekarang nih trennya pengguna Jubileo juga sekarang sudah nggak hanya mengandalkan penjualan dari marketplace saja, gitu ya. Sekarang marketplace trennya itu kan udah race to the bottom ya, istilahnya semua lagi perang harga di sana gitu kan, sehingga harga semakin ditekan sehingga bagi para seller ini mereka harus sudah mulai memikirkan strategi untuk memasarkan produk mereka di luar channel marketplace. Jadi marketplace itu tetap menjadi utama, tapi para seller kita ini udah mulai kelihatan mereka ingin membuat brand.com-nya sendiri gitu ya, menggunakan web store gitu ya, atau menggunakan WhatsApp, ya channel-channel lain lah, Instagram gitu kan. Nah, untuk pengirimannya kalau yang dari marketplace ini kan sudah jelas ya, sudah di-handle oleh marketplace-nya gitu loh. Tapi kalau untuk yang dari brand.com dan WhatsApp dan lain-lain ini, pengirimannya sepertinya masih di-handle oleh seller sendiri gitu ya. Jadi mereka harus deal dengan kurir, nego harga dan segala macam gitu, harus mengupdate resi mungkin secara manual juga di Jubileo-nya gitu loh. Nah, kita ingin membantu seller di situ dengan mengenalkan produk Jubileo Shipment, sehingga nanti mereka cukup menggunakan Jubileo Shipment untuk pengiriman mereka di brand.com dan order-order dari social commerce, WhatsApp dan lain-lain. Ini akan sangat memudahkan karena mereka nggak perlu deal manual lagi dengan para kurir. Secara API juga nanti sudah terhubung untuk mengenerate nomor resi dan lain-lain gitu loh. Dan tentunya pasti dengan penawaran yang menarik ya, dengan kerjasama Jubileo dan para kurir-kurir yang bekerja sama dengan kita gitu. Oke, menarik sekali. Kita beri tangan dulu kali Andre. Ya. Yang sudah terjadi, yang udah dibocorkan nih oleh Pak Sandi gitu. Jadi menarik ya. Banget. Dan Jubileo jadi membentuk ekosistem juga ya buat para bisnis kayak gitu. Untuk channel penjualan, operasionalnya ada Jubileo Omnichannel, kemudian untuk penjualan kasirnya di toko offline-nya ada POS, kemudian ada webstore-nya juga, bahkan yang akan upcoming nih tadi disebutkan adalah Jubileo Shipment. Kita tunggu nih Pak. Kita sangat tunggu-tunggu ya, semua pebisnis juga paling menunggu juga semua ya gitu. Jadi semua pebisnis mengharapkan kemudahan bisnis mereka ya melalui Jubileo ini ya, produk-produk dari Jubileo gitu. Oke Pak Sandi, kita beralih nih ke pertanyaan terakhir. Nah, apa nih kira-kira pertanyaan terakhir? Jadi kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak dari Pak Susandi terkait Jubileo Awards? Kebetulan Jubileo Awards ini kan acara pertama kali ya, perdana. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para peserta. Ya, mungkin saya kasih kata sambutan ya untuk acara Jubileo Award ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, para pebisnis dan teman-teman pengguna Jubileo yang saya hormati, teman-teman Jubileans yang saya cintai. Puji syukur ya kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul nih dalam acara Jubileo Awards 2021. Di hari yang berbahagia ini, saya atas nama Jubileo mengucapkan selamat serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pebisnis yang telah memilih Jubileo untuk terus berkembang bersama kami sebagai partner, sebagai mitra, ataupun sebagai pasangan bisnis untuk membantu kelangsungan proses bisnis yang dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami di Jubileo akan selalu terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, meningkatkan kualitas servis kami, dan memberi dukungan penuh ke bisnis Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa terus berkembang bersama-sama. Akhir kata, saya sekali lagi atas nama seluruh tim Jubileo mengucapkan terima kasih kepada para pebisnis yang telah berjuang keras ya sehingga mencapai hasil yang luar biasa.
terima kasih juga atas segala saran dan masukannya. Kami sangat menghargai saran dan masukannya. Ini bisa membuat kami jadi lebih baik. Dan juga terima kasih sudah memilih Jubileo sebagai partner bisnis Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita pasti bisa. Ya, terima kasih. Itu saja. Oke, tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi Pak Susandi sudah menjawab beberapa pertanyaan dan sudah memberikan kata sambutan juga. Betul. Langsung aja nih kita ke inti acaranya ya, yaitu Jubileo Awards 2021. Oke, kira-kira ada berapa nominasi nih, Dek? Ada 12. Ada 12 nominasi ya. Oke, untuk yang pertama, Indre, ya. Untuk yang kita belum ngasih sambutan ya sebelumnya ke pemenang-pemenang atau ke para pengguna Jubileo yang hadir di sini. Jadi sebelumnya selamat datang teman-teman yang sudah hadir ya, khususnya para pemenang kategori Jubileo Award 2021. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak dan bergabung bersama kami ini untuk memeriahkan acara Jubileo Award 2021 ini. Oke. Sebagai informasi untuk teman-teman yang hadir di sini, bahwa Jubileo Award 2021 ini perdana kita selenggarakan sebagai bentuk apresiasi dari Jubileo kepada para pengguna Jubileo. Harapannya, kedepannya akan selalu hadir Jubileo Awards dengan tema dan kejutan yang tentunya sangat menarik. Amin, amin. Jadi ditunggu ya teman-teman semua kejutan-kejutan atau tema-tema menarik lainnya di Jubileo Awards selanjutnya gitu ya. Oke. Kayaknya kita langsung aja nih deh ke pembacaan nominasi. Betul. Oke, yang pertama mungkin untuk membaca nominasi pertama kita bisa minta tolong ke Pak Lutfi kali ya, selaku CTO Jubileo untuk membacakan nominasi kategori The Most Loyal Seller yang ada di Jubileo. Oke, Pak Lutfi, dipersilakan Pak Lutfi untuk waktu dan tempatnya. Ya, makasih Idam. Oke, untuk kategori The Most Loyal Seller, pemenangnya adalah Simbada Official. Yeay. Oke. Izinkan saya juga untuk mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Simbada ya. Mereka sudah bergabung bersama kami dari awal-awal, jauh sebelum nama Jubileo seperti sekarang ya. Dari awal kita masih kecil dan sampai sekarang gitu. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Simbada. Mungkin dari perwakilan dari Simbada Anda di sini bisa mengucapkan sepatah dua patah kata. Ada perwakilan dari Simbada? Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang. Oh, Mas Irfan. Ya. Ya, Mas Irfan. Kan suara saya ya. Oke, silakan Mas Irfan. Mas Irfan, minta tolong nyalakan kamera. Iya, betul Mas Irfan. Biar kelihatannya gitu. Iya, kelihatan cakepnya nih Mas Irfan. Halo Mas Irfan, masih terhubung? Halo. Ya, halo Mas Irfan. Oke. Terima kasih sudah memberikan salah satu award untuk Simbada. Perihal ini kita appreciate banget karena kita nggak nyangka juga jadi salah satu nominasi dan jadi salah satu pemenangnya di kategori ini. Jadi pertama-tama dengan hormat yang saya hormati
untuk CEO Jubileo, Pak Sandi, kemudian juga Pak Lutfi, dan juga teman-teman dari pihak Jubileo, Mas Ardi dan yang lainnya, dan juga selamat siang kepada para partisipan yang sudah hadir dan join di Jubileo Award 2021 siang ini. Saya sangat menyambut gembira atas award ini karena kondisi ini yang bisa membuat kita selalu hadir dalam kondisi yang memang selalu diperlukan untuk kebutuhan dari internal dan juga kondisi yang dilakukan untuk kebutuhan Jubileo. Jadi dari awalnya saya cerita dulu, sekitar tahun 2018 itu kita punya masalah untuk proses perorderannya, yang dimana kita ada join di beberapa marketplace, yang dimana dalam perharinya itu kita udah ada ratusan order, yang kalau kita proses sendiri per marketplace itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Akhirnya saya tanya-tanya beberapa teman di marketplace, dia ada sebut dua brand selain Jubileo. Cuman karena saya tanya-tanya lebih detail, ternyata menurut kita yang sedikit menarik itu ada di Jubileo. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk meeting, dan akhirnya waktu itu ketemu Mas Sandi sama Mas Andra kalau nggak salah ya. Nah, pas saya lihat itu, Jubileo ini kan salah satu karya bangsa ya. Karya bangsa yang punya suatu inovasi, dan inovasi itu menurut saya adalah suatu kunci transformasi ya. Jadi inovasi itu salah satu energi untuk menciptakan perubahan dan juga solusi untuk mengatasi permasalahan dan juga modal untuk menenangkan persaingan gitu. Nah, karena ini adalah karya bangsa yang dimana di era globalisasi ini betapa pentingnya industri kreatif digital gitu. Misalnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan perekonomian di suatu negara atau dunia. Jadi pada saat itu kita langsung deal di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama di beberapa banyak permasalahan dan diberikan solusi oleh tim dari Jubileo. Akhirnya kita kontrak sekitar dari 2019 sampai 2024. Nah, kenapa kita pilih Jubileo? Karena di Jubileo itu banyak permasalahan yang bisa teratasi. Salah satunya adalah perihal masalah serial number ya. Serial number itu jadi concern kita karena ada beberapa pembeli yang memang dia itu suka usil. Jadi dia suka tukar-tukar serial number yang dia itu hanya mau dapat garansi pengembalian gitu. Jadi dia beli tipe yang sama di bulan yang berbeda, kemudian dia tukar pengembalian dengan alasan bahwa barangnya rusak. Padahal barang yang rusak itu di bulan di bulan sebelumnya gitu. Nah, dengan Jubileo ini kita bisa tracking ya. Kita bisa tracking bahwa SN ini adalah SN dari order di hari tersebut gitu. Makanya kita bisa kasih solusi terhadap si pembeli yang seperti itu. Kemudian juga ada laporan yang terintegrasi dengan finance, yang dimana laporan itu jadi urgensi kita untuk jadi daily report. Daily report yang memang sangat penting untuk kita lakukan untuk memudahkan finance kita masukkan input dan juga pihak gudang untuk memasukkan input gitu. Oke. Nah, untuk sekarang memang Jubileo sudah lengkap ya, sudah banyak berubah ya, dari produk integrasi yang tadinya itu hanya beberapa marketplace ya. Betul. Termasuk zamannya Matahari Mall tuh, sampai sekarang Matahari Mall juga sudah nggak ada ya. Iya, betul.
Nah, dari kondisi fitur produk yang sudah berinovasi ini, saya sih harapkan bahwa Julio nanti ke depannya itu punya konsistensi ya. Kalau anak-anak startup bilang itu namanya GRIT ya, GRIT ya, Guts, Resilience, Initiative, dan Tendency. Jadi memang di era industri kreatif digital ini persaingan sangat ketat. Apalagi startup begitu banyak, kalau tidak memiliki nyali, guts, atau tahan banting dan penuh inisiatif sama persisten, itu kayaknya agak susah untuk berkembang. Makanya dengan Jubilo ini saya harap bahwa Jubilo nantinya itu selalu punya nyali dan juga persisten dan konsisten di dalam menghadapi era globalisasi, khususnya di industri kreatif digital. Saya rasa demikian yang saya sampaikan ya, kurang lebih, mohon maaf, dan pesan saya satu lagi, selalu persisten dan konsisten. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ivan. Ya, seperti yang dibilang Mas Ivan tadi, ya begitulah Jubilo. DNA kita adalah kita mendengarkan masukan dari klien-klien kita. Seperti tadi dibilang, tadinya kita nggak punya tuh barcode. Kemudian sesuai permintaan dari Mas Ivan, kita bikinkan barcode-nya. Jadi seperti itulah fitur-fitur di Jubilo itu kita bangun berdasarkan masukan-masukan dari klien-klien kita. Terima kasih sekali lagi nih Mas Ivan. Ya, sama-sama Pak. Ya, balik ke Andre dan Idam, silakan. Oke, sebelumnya selamat ya atas terpilihnya Simbada jadi the most loyal seller di Jubelio. Terbukti ya, Pak Irfan ini orangnya setia sekali. Betul, semoga tidak pernah bosan untuk tumbuh bersama Jubelio. Nah, untuk kategori selanjutnya, kita ada kategori Seller of the Year. Wow, menarik nih. Seller of the Year berarti 2021 kemarin ya? Betul. Nah, langsung saja kita undang kepada Mas Andra, selaku CEO Jubelio, untuk mengumumkan pemenang kategori ini. Silakan Mas Andra. Ya, halo semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Idam dan Andreas karena udah mengadakan Jubilee Award ini, dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah hadir dan seller-seller yang sudah memilih Jubelio menjadi partner bisnis kalian sampai saat ini. Gitu. Jadi untuk kategori Seller of the Year ini mungkin agak sulit sebenarnya sebelumnya memilihnya ya, karena seller di Jubelio ini growth-nya juga sangat-sangat tinggi ya, bukan 1-2 seller, bahkan sampai puluhan seller itu yang selama Jubelio berjalan ini sangat mungkin canggih-canggih mungkin dibilangnya seller-seller ini ya, gitu. Jadi singkat katanya, jadi kita telah menemukan pemenangnya. Seller of the Year tahun 2021 di Jubilee Award ini kita nobatkan ke Satu Keluarga atau Karmin 2. Ya, dari perwakilan Satu Keluarga atau Karmin 2 bisa dipersilakan untuk speech sedikit. Oke, sudah terhubung mungkin dari salah satu perwakilan pihak Karmin 2 atau Satu Keluarga? Pak Edi. Pak Edi ya? Pak Edi, dipersilakan Pak Edi. Untuk waktu dan tempatnya. Halo. Ya, halo. Ya, halo semuanya. Ini bisa diaktifkan kameranya Pak Edi.
Oke, silakan Pak Edi. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Dan salam sejahtera pada para hadirin. Ya, mungkin pada kesempatan ini, kami dari tim Satu Keluarga atau Carmin 2 mengucapkan terima kasih kepada Jubelio yang telah mempercayakan Jubelio Award 2021 dan kategori Seller of the Year kepada kami. Dengan ini, kami menganggap bahwa ya langkah yang kami dalam mendorong pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia diapresiasikan gitu. Iya. Dan ini mungkin merupakan prematik dan semangat bagi kami untuk terus menghadirkan terobosan-terobosan terbaru, inovasi-inovasi terbaru untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim Jubelio atas pelayanan dan dukungan yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa bertumbuh sampai saat ini. Harapan kami bersama Jubelio, kita sama-sama membangun perekonomian Indonesia yang lebih maju lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Ko. Thank you. Oke, terima kasih juga ke Mas Andra ya yang membacakan Seller of the Year Jubelio Awards 2021 tahun ini. Mungkin sebelumnya selamat ya ke Satu Keluarga atau ke Carmin 2 gitu telah mendapatkan penghargaan ini. Mudah-mudahan terus bisa berkembang bersama Jubelio gitu ya. Nah, kategori selanjutnya ada apa nih, Dan? Kategori selanjutnya nih, ini menarik sih. Ini kategori selanjutnya ada Best Fulfillment Partner yang akan dibacakan nominasinya oleh Pak Arif Budiman selaku CFO Jubelio. Silakan Pak Arif untuk koordinator. Selamat siang semua rekan-rekan dan juga Best Seller Jubelio yang hadir di acara ini. Baik, langsung saja saya ingin membacakan pemenang dari Best Fulfillment Partner tahun 2021, yaitu pemenangnya jatuh kepada Faststock. Selamat kepada Faststock. Oke, mungkin perwakilan dari pihak Faststock ya bisa dipersilakan untuk menyampaikan satu patah dua kata KLB. Dipersilakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Baik, di sini, iya, kami ada 3 orang nih, Bapak Ibu sekalian, yang mewakili PT Faststock Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami PT Faststock. Dengan penghargaan ini tentunya akan memberikan motivasi dan spirit yang baru bagi kami, terutama dalam tim logistik, tim manajemen, dan segenap keluarga besar Faststock Indonesia, Pak. Baik. Ada lagi kira-kira Mas Ali yang ingin disampaikan dan teman-teman Faststock lain mungkin selama berpartner dengan Jubelio ini kira-kira seperti apa sih? Iya. Baik, untuk harapan kami ya Pak, bisa dibilang Faststock ini berdiri sudah bekerja sama langsung dengan Jubelio. Dalam arti kata, kami terima kasih karena Jubelio sudah membantu kelancaran operasional kami. Kemudian untuk harapan kami, Bapak Ibu sekalian, tentunya hubungan yang baik ini akan terus berjalan. Dalam pengertian komunikasi akan terjalin dengan lebih baik lagi, dan mungkin dengan Pak Rian ada sedikit tambahan. Dari saya juga mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada tim Jubelio, kepada tim Faststock, karena selama ini kami sangat terbantu sekali dengan adanya sistem Jubelio, terutama di bidang fulfillment, di bidang warehousing. Ya, ke depannya kita sama-sama supaya bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi. Amin.
Terima kasih teman-teman dari Fastok ya. Mungkin dari Pak Arif ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Fastok. Dari saya cukup. Selamat sekali lagi tim Fastok ya. Oke. Terima kasih. Jadi partner ya. Oke. Kira-kira masih ada lagi deh kategori nominasi Jubilee Awards yang masih ada. Tadi kan kita sudah baca yang 3 ya. Dari 12 berarti masih ada 9 nominasi berdasarkan kategori produk-produk yang dijual masing-masing seller yang ada di Jubileo. Oke. Kita langsung saja ke kategori pertama nih. Ada best seller in fashion. Oke, siapa tuh deh? Pemenangnya adalah Jiniso Official. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke kategori selanjutnya. Ada di kategori best seller in electronic and accessories. Pemenangnya adalah Joy Sales Official Store. Oke, kategori selanjutnya ada apa? Ada best seller in home appliance. Oke. Dimenangkan oleh Goto Hardware. Oke, ini kategori selanjutnya ya. Kategori selanjutnya ada best seller in health products nih, Andre. Kira-kira siapa nih teman-teman yang pemenangnya? Mungkin dari teman-teman udah ada yang bisa nebak ya. Pemenangnya adalah O3 Technology. Okay. Lalu kita juga ada best seller in footwear. Wah, best seller in footwear nih banyak nih, Dre, harusnya Dre. Saingannya. Oke. Pemenangnya adalah Gelmax Footwear. Oke, untuk kategori selanjutnya ya, Dre. Ini menarik juga nih. Ada kategori best seller in automotive products. Nah, ini kalau nggak salah lumayan banyak juga nih ya, seller-seller yang produknya itu seputar otomotif banget. Oke. Pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah Zencar Parts. Lalu kita juga ada kategori best seller in outdoors and sport equipment. Oke. Kalau belanja sering di toko offline atau online nih? Kalau toko online. Oh, oke. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Nah, pemenangnya adalah Buntoro Sport. Oke. Untuk kategori selanjutnya, teman-teman, di sini kita punya kategori best seller in collection and hobbies. Kira-kira siapa dulu menangnya? Bisa nebak aja. Oke, pemenangnya adalah Arpedia. Kategori terakhir nih, Dek. Nah, ini yang terakhir. Ada best seller in food and drink. Food and drink, oke. Dimenangkan oleh Healthy Grocery. Itu dia ya kategori-kategori Jubilee Awards tahun 2001 ini. Sebelumnya selamat ya kepada para pemenang nominasi kategori Jubilee Awards 2021. Semoga para pemenang terus dapat berkembang bersama Jubileo ya. Dan untuk pengguna Jubileo yang lain nih, untuk partisipan yang lain mungkin yang ada di yang bergabung bersama kami di sini yang belum berkesempatan mungkin mendapatkan penghargaan Jubilee Awards ya pada tahun ini ya. Yeah. Oke, itu tenang aja. Karena Jubilee Awards nggak berhenti sampai sini. Jubilee Awards akan hadir ke depannya dan dengan kejutan dan mungkin hadiah-hadiah yang menarik ya, Andre ya. Oke. Kira-kira Jubileo ini juga pastinya akan terus meningkatkan kualitas ya, Andre ya, untuk kenyamanan penggunaan teman-teman para seller. Bukan lu. Semua sehingga penjualan mereka ini, penjualan para bisnis yang pakai Jubileo itu bisa berkembang pesat, Andre. Gitu.
Jadi sebelumnya selamat ya, sekali lagi selamat ya. Betul. Sekali lagi selamat atas pemenang penghargaan Jubilee Award tahun ini. Tahun 2021 maksudnya. Akan ada rewards menarik dari Jubilee untuk para pemenang. Dan juga terima kasih atas partisipasi teman-teman pemenang maupun teman-teman seller pengguna Jubilee yang ikut berpartisipasi dalam acara Jubilee Awards 2021 yang telah selesai kami semua. Siap. Terima kasih semua teman-teman yang sudah join dan bergabung bersama kami. Tetap berkembang bersama Jubilee ya. Sampai berjumpa di Jubilee Awards 2022 dengan tema dan kejutan menarik lainnya untuk para pemenang. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di tahun 2022 untuk Jubilee Awards 2022. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih semuanya.